Alhamdulillah setelah kita lihat, apalagi satu Pasaman ini ada yang sampai ke Kairo Mesir, Al-Azhar Alhamdulillah. University. Tamatannya bagus-bagus. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi. Sekolah harus mencarikan guru-guru yang kompetensinya bagus. Kompetensinya. Ketika kita belajar kelompok, insya Allah itu yang akan membawa kemajuan terhadap sekolah atau satu Pasaman. Ibadah bukan melalaikan kita untuk belajar. Karena apa? Belajar itu juga ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah, perkenalkan saya Yelena Samidora. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya doakan Sobat Madrasah sekalian hari-harinya menyenangkan dan diridhoi oleh Allah tentunya. Pada episode kali ini kita mengangkat tema Sang Inspirator dengan tagline Satu Pasaman Madrasah Berinovasi Inspirasi untuk Umat. Untuk itu telah hadir tamu kita. Beliau merupakan sosok yang sangat luar biasa. Ini dia Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, Dr. Haji Yasril SAG MA. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Halo, Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di sela kesibukan sebagai Kepala Kantor Kemenak tentunya. Sekarang siswa kelas 12 lagi mempersiapkan untuk asesmen madrasah nih Pak. Bagaimana peran Kemenak dalam mempersiapkan siswa agar mampu bersaing dan melaksanakan asesmen madrasah untuk masuk ke perguruan tinggi tentunya. Terima kasih kepada Anda. Persiapan dari Kemenak itu yang pertama memanggil kepala madrasah kita yang di MAN ini, baik MAN 1 maupun MAN 2 serta madrasah swasta yang ada di Pasaman. Pertama, agar anak-anak kita mempersiapkan diri. Asesmen ini adalah bagaimana pembelajaran anak-anak kita selama 3 tahun. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh anak-anak kita dan persiapan untuk Kemenak Kabupaten Pasaman adalah anak-anak kita harus disiplin. Karena apa? Orang yang berhasil itu adalah orang yang disiplin. Kita contohkan, ketika seorang sholat subuh, dia harus di subuh itu sholat. Ketika dia sholat zuhur, harus di zuhur itu dia sholat. Ketika dia sholat asar, dia harus sholat di asar. Berarti Kementerian Agama Kabupaten Pasaman meminta kepada anak-anak kita agar disiplin. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk asesmen ini adalah anak-anak kita harus percaya diri. Karena kepercayaan itu penting. Jangan nantinya terganggu oleh hal-hal yang tidak menguntungkan kita. Kemudian yang keempatnya adalah anak-anak kita itu harus punya akhlak. Jangan contek sana, contek sini. Karena apa? Ini adalah kepribadian kita. Ketika kepribadian bagus, insya Allah anak-anak kita akan mampu melaksanakan asesmen dengan bagus. Karena apa? Asesmen ini adalah jati diri seseorang ketika dia ingin lepas dari tempat pendidikannya. Oke, luar biasa sekali tentang program nih Pak. Apakah ada program tersendiri atau yang khusus dari Kemenak untuk mempersiapkan siswa menghadapi asesmen ataupun ujian-ujian untuk masuk ke perguruan tinggi, misalnya UTBK nih Pak? Terima kasih. Kita sudah persiapkan kepada seluruh madrasah mengadakan tryout. Jadi tryout ini adalah guna melihat kemampuan anak-anak kita. Kita sudah panggil kepala madrasah agar dia mempersiapkan diri mengadakan uji coba. Karena apa? Soal-soal itu sama dengan soal yang lama. Asalkan anak-anak kita mau menggali
mau mempelajari, dan mau menindaklanjuti. Karena apa? Ini sudah kita bilang kepada kepala madrasah. Setiap rapat, tolong, saya maunya pasaman ini banyak masuk kepada perguruan tinggi. Alhamdulillah, setelah kita lihat, apalagi satu pasaman ini ada yang sampai ke Kairo Mesir. Al-Azhar Alhamdulillah. University. Tamatannya bagus-bagus. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi anggota DPRD provinsi. Berarti anak-anak kita ini kita persiapkan untuk apa? Untuk mempunyai ilmu pengetahuan. Kenapa kata orang Barat, long life education, pendidikan sepanjang umur. Anak-anak kita itu jangan dia berhenti itu saja. Dia selalu berwawasan tinggi dan juga punya kemampuan intelektual yang harus diterapkan dalam tugasnya dan juga nantinya di perguruan tinggi. Kenapa? Bapak melihat anak-anak pasaman ini ketika Bapak kuliah dahulunya, semuanya pintar-pintar. Jadi persiapan dari Kementerian Agama itu adalah bagaimana anak-anak ini soal-soal yang lama itu dibahas secara bersama. Jangan nantinya soal itu menjadi tersimpan di laci para guru semuanya. Gitu. Oke. Berarti harus dipersiapkan secara matang ya Pak, karena siswa pasaman ini sudah nggak bisa diragukan lagi, gitu. Sudah sangat luar biasa kompetennya. Oke, menurut Bapak apa strategi terbaik yang bisa dilakukan sekolah maupun siswa untuk menghadapi ujian asesmen yang direncanakan akan dilaksanakan di bulan puasa nih Pak, supaya mereka tetap khusyuk dalam beribadah di bulan Ramadan? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Apa persiapan sekolah? Sekolah harus mencarikan guru-guru yang kompetensinya bagus. Dengan kompetensi bagus dan juga pembelajaran yang bagus, studi-studi atau ujian asesmen yang dilakukan di bulan puasa ini, maka carikanlah guru-guru yang kompetensinya bagus. Atau carikan dari UNB, bagaimana cara menghadapi ujian yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kita. Itu yang harus dilakukan oleh sekolah. Untuk para siswa, yang harus dilakukannya adalah belajar kelompok. Karena apa? Dengan belajar kelompok itu, kemudian ada yang pintar satu, maka ini akan menjadi tutornya. Iya. Jangan kita nantinya sebagai siswa yang pandai pelit dengan ilmu kepada kawannya. Yang pandai matematika, ajar kawannya pandai matematika. Yang pandai bahasa Inggris, tolong ajar kawannya pandai bahasa Inggris. Yang pandai bahasa Indonesia, ajar kawannya. Itu belajar kelompok. Manfaat dari siswa untuk belajar kelompok itu adalah sangat bagus sekali. Apa kekurangan kita? Insya Allah ada kawan yang akan mengajari kita. Karena apa? Semua kita tidak sama kepandaian kita. Tidak semua kita itu mampu semuanya. Ada yang pandai yang namanya eksakta. Ada yang pandai namanya ilmu sosial. Ketika kita belajar kelompok, insya Allah itu yang akan membawa kemajuan terhadap sekolah atau satu pasaman. Selanjutnya, di bulan puasa ini jangan patah semangat. Ibadah bukan melalaikan kita untuk belajar. Karena apa? Belajar itu juga ibadah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa? Allah muliakan hambanya yang punya iman, setelah itu yang punya ilmu. Berarti ketika bulan Ramadan itu tidak menghambat aktivitas. Malahan ketika aktivitas kita banyak, malahan pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman yang dipanggil Allah. Kemudian sebagai jalan keluarnya nantinya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, Insya Allah Pak.
Ingat ya teman-teman, harus berbagi akan ilmu, jangan pelit akan ilmu, kemudian jangan jadikan ujian pada bulan Ramadan ini sebagai alasan kita untuk malas-malasan beribadah. Nanti ini ujian nih mau ngapal, nggak usah lah sholat tarawih, nggak usah lah pergi ini gitu. Jadi jangan jadikan itu sebagai halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Pak, apa pesan dan motivasi dari Bapak agar siswa tetap semangat belajar dan beribadah meskipun dalam kondisi puasa di mana mereka nantinya akan kayak malas gitu Pak? Ya, al-waktu kasaif. Waktu itu bagaikan pedang. Ketika di bulan Ramadan kita bisa mampu memanfaatkan waktu, itulah orang yang berhasil. Ketika seseorang tidak mampu memanfaatkan waktu, dia akan ditinggalkan oleh waktu itu. Wal asri, demi masa, demi waktu. Maka kepada seluruh siswa dan siswi, satu pasaman, manfaatkan waktu sekecil-kecilnya, baik untuk belajar maupun untuk beribadah. Pada Ananda semuanya, ketika kita mampu untuk memanfaatkan waktu, maka orang itu akan berhasil di masa yang akan datang. Ketika seseorang tidak mampu memanfaatkan waktu, dia akan dilindas oleh waktu itu. Yang kedua, untuk anak-anak kami, satu pasaman, komunikasi yang intens. Dengan siapa? Dengan orang tua, dengan guru, dengan alumni, dan kawan-kawan yang ada di madrasah. Dengan komunikasi itu, bisa memberikan peluang kepada Ananda untuk mencari lapangan pekerjaan. Maka manfaatkan alumni, manfaatkan orang tua, manfaatkan guru, dan manfaatkan komite. Karena apa? Komite itu insya Allah Ananda semua bisa mencarikan solusi untuk kita bersama. Maka yang terakhir pesan Bapak, yang paling terakhir betul adalah disiplin dengan setiap keadaan. Disiplin berpakaian kita, disiplin rambut kita, disiplin cara berjalan kita, disiplin waktu, kata Bapak tadi. Al-waktu kasaif. Waktu bagaikan pedang. Pesan Bapak terakhir untuk Ananda semua, mudah-mudahan Ananda semuanya berhasil, ilmunya bagus, imannya juga mantap. Inilah moto madrasah kita. Ilmunya bisa mencapai langit, tapi imannya tunduk ke bumi, mendengarkan rintihan-rintihan yang akan membawa kebahagiaan untuk anak-anak Bapak semua. Masya Allah, percakapan yang sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman ingat ya, harus disiplin, kemudian harus pandai mengatur waktunya juga. Jangan sampai lalai, kemudian manfaatkan waktu sekarang ini untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, untuk bertanya bagaimana kamu ke depannya. Karena kalau kita tanya diri kita sendiri, kadang kita kebingungan. Dan jangan lupa harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Oke, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Ingat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Mansapas TV. Dengan cara ini teman-teman akan dapat informasi yang sangat luar biasa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.